Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piranur Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan dan direncanakan oleh seorang guru agar pembelajaran khususnya di tingkat SD dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, untuk membuat perencanaan pembelajaran yang baik dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang ideal, setiap guru harus mengetahui unsur-unsur perencanaan pembelajaran yang baik. Menurut Han dalam Majid, unsur-unsur perencanaan pembelajaran tersebut adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa, tujuan yang hendak dicapai, berbagai strategi dan skenario yang relevan digunakan untuk mencapai tujuan dan kriteria evaluasi. Bersamaan dengan itu, menurut Rosyada, peran guru dalam mengembangkan strategi amat penting karena aktivitas belajar siswa sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku guru di dalam kelas. Jika mereka antusias memperhatikan aktivitas dan kebutuhan-kebutuhan siswa, maka siswa tersebut pun akan mengembangkan aktivitas-aktivitas belajarnya dengan baik, antusias, giat, dan serius. Berkaitan dengan ini juga, menurut Mulyasa, mengemukakan pengembangan persiapan mengajar harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi yang dijadikan bahan kajian. Dalam hal ini, peran guru bukan hanya sebagai transformator, tetapi harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah belajar serta mendorong siswa untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai serta menunjang pembentukan kompetensi. Majid mengemukakan agar guru dapat membuat persiapan mengajar yang efektif dan berhasil guna dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan persiapan mengajar, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan persiapan mengajar, serta mengukur efektivitas mengajar. Rencana pembelajaran yang baik menurut Briggs dalam Majid hendaknya mengandung 3 komponen yang disebut Acknor Point, yaitu yang pertama, tujuan pengajaran, yang kedua, materi pelajaran, bahan ajar, pendekatan, dan metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar, dan yang ketiga, evaluasi keberhasilan. Nah, ada 5 hal yang perlu disiapkan guru sebelum mengajar. Yang pertama, guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang pengajar, yakni seorang guru, untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Media pembelajaran harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa, guna merangsang kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Ketiga, mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Materi pembelajaran adalah suatu informasi yang berupa alat dan teks yang dipergunakan untuk perencanaan serta untuk membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Sangat penting bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Selain itu, dengan menguasai materi pelajaran, guru juga akan merasa nyaman dalam mengajar sehingga bisa menaikkan rasa percaya diri seorang guru. Keempat, pengajar harus menentukan pendekatan, model, metode, strategi dalam mengajar. Sebelum mengajar, seorang guru harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat, maka peluang akan tercapainya tujuan pembelajaran akan semakin besar. Dalam memilih pendekatan, model, metode, dan strategi sebaiknya disesuaikan dengan materi dan karakter siswa yang akan diajar.
Karena seperti yang kita ketahui, pendekatan, model, metode, dan strategi tertentu kadang tidak cocok untuk diaplikasikan untuk mengajar materi pembelajaran tertentu atau tidak tepat untuk diterapkan pada karakter siswa tertentu. Dan yang terakhir, memahami karakter siswa. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, salah satu hal yang cukup penting adalah sebaiknya pengajar harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Untuk mengenal dan memahami karakter peserta didik bisa dilakukan dengan pendekatan personal, mewawancarainya dan bertanya hal-hal pribadi serta memberikan solusi ketika ada masalah pribadinya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kurang jelas dalam menyampaikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.